Itu kok banyak kali gambar baliho yang besar-besar di Medan itu gambar apa itu? Oh itu Pak, maksudnya gambarnya Gibran Pak. Gibran ini kan wali kota Solo ya Pak ya. Terus dia disandingkan sama calon presiden dari partai lain. Itu maksudnya gimana sih? Kita nggak ngerti ya, dan kok bisa-bisanya gitu Gibran disanding-sandingkan dengan orang yang kita bilang bukan apa ya Pak? Capres lain gitu ya. Itu kira-kira. Oh, jadi gini, saya juga beberapa hari belakangan ini ya, sebelum putusan MK, memang kita lihat di kota Medan cukup banyak itu billboard gede-gede. Ya memang gambar wali kota Solo. Saya juga sendiri heran, siapa sih ya yang masang-masang foto seorang wali kota Solo di Medan gitu ya. Padahal ya, kalau pasangnya di Solo sih nggak apa-apa, mungkin orang Solo yang masang. Tapi ini siapa sih ya? Aku juga heran. Sebagai warga kota Medan, warga Sumatera Utara, ya kita aneh juga. Aneh ya Pak ya? Kenapa sih segampang itu ya orang buat? Apakah mereka nggak mengerti gitu? Ini maksudnya apa? Seolah-olah seperti memberikan kabar hoax gitu ya Pak ya? Kabar yang tidak benar dengan disandingkannya Gibran dengan seorang capres yang dari salah satu calon presiden ya, iya, 2024. Betul. Ya memang agak menarik ini para netizen. Sebagaimana kita ketahui, Gibran adalah wali kota Solo dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin yang sedikit unik kalau menurut pendapat saya sebagai warga negara, keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang membolehkan, tadinya dilarang tidak sampai 40 tahun, di atas 40 baru boleh jadi calon presiden, dan ada sesuatu diskresi kepada kepala daerah yang sudah terpilih dan diperboleh menjadi calon presiden maupun cawapres. Nah, apakah diarah-arahkan ke Pak Gibran wali kota Solo ini, kita juga unik. Nah, yang paling menarik itu justru putusan ini kan rasa-rasanya sedikit berbau politis. Mestinya kan kalau mau memutuskan seorang atau MK yang menjadi rujukan masyarakat Indonesia membuat sebuah keputusan terhadap kebaikan seluruh masyarakat Indonesia, seharusnya melalui kajian dan melalui berbagai pendapat dan tentunya Hakim MK. Salah seorang Hakim MK itu Bapak Saldi Isra bahkan merasa unik juga. Nah, apakah keputusan yang tidak bulat ini tidak membuat kita ini bertanya-tanya sebagai warga negara yang 270 juta lebih ini loh, apakah hanya sebuah keputusan yang agak-agak sedikit berbau politis karena diputuskan tanggal 16, pendaftaran tanggal 19 sampai 25. Nah, kalau memang untuk kebaikan, kenapa tidak diputuskan setelah ini atau jauh sebelum ini di uji material? Nah, bagi saya sesuatu yang unik dan hal yang agak aneh ini ya. Betul Pak. Ya. Makanya kita pun sebagai masyarakat secara umum bertanya-tanya, kok bisa ya gambar Solo? Nah, kalau bercerita tentang capres dan cawapres dari salah satu koalisi yang sudah kita ketahui, ada pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Ada satu lagi pasangannya Pak Ganjar yang belum punya pasangan, Pak Prabowo juga belum punya pasangan. Nah, kita nggak tahu ini mau kemana diarahkan tentang keputusan MK ini, apakah ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo. Tapi kan ada juga sudah beredar ya foto-foto Pak Prabowo dengan Pak Gibran ya, iya, Pak, yang disandingkan. Itu dia, maksudnya itu gimana sih, bener nggak sih kabarnya seperti itu? Jangan ini ya, maksudnya kita juga sebagai penikmat suasana ini kalau kita bilang, jangan juga cuma bisa berikan hura-hura yang nggak jelas deh ya Pak ya kan? Kenapa sih disanding-sandingkan seperti itu? Nah, kalau bagi saya seorang capres yang mau memajukan bangsa Indonesia bertanding dengan baik, saya pikir seorang Prabowo yang sudah 2 kali menjadi calon presiden, tentu dengan koalisi yang cukup besar ini,
ada Pak Erlangga Ketua Umum Golkar, ada Zulkifli Hasan, ada AHY, dan masih banyak lagi. Saya pikirkan tokoh-tokohnya dia ada di sana. Loh, Mbak, kenapa nggak tokoh-tokoh yang dari partai-partai politik itu aja mereka majukan? Iya, kenapa harus seorang Gibran ya Pak ya? Pasti, justru itu yang lucu ya. Ini berarti kayaknya pamor seorang Gibran ini lebih besar berarti daripada yang lain gitu ya Pak ya? Waduh, saya nggak berani mengatakan itu. Iya. Tapi yang pasti beliau itu anaknya Bapak Presiden Jokowi. Dia besar karena Pak Jokowi. Gitu. Coba anaknya si Badung itu, nggak mungkin dia jadi wali kota. Nah, maksud saya begini loh, para netizen. Dengan kondisi ini, ya, ayo kita cerdas melihat sekali lagi dengan hati, dengan mata dan hati. Apakah keputusan MK ini tidak bernuansa politis? Itu terserah Anda. Nah, kita harus cerdas. Maka jangan pertaruhkan bangsa ini oleh keputusan yang sangat mendesak. Ingin mengadakan sebuah pesta yang bagus, sebuah perkawinan yang baik, untuk memiliki anak cucu yang bagus, tentu melalui proses yang matang. Tidak boleh terburu-buru. Sebuah keputusan MK yang terburu-buru itu pun bagi saya tidak bagus. Gimana pendapatmu? Saya setuju itu Pak. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dengan cara terburu-buru itu akan sia-sia. Kurang mantap lah ya. Betul, kurang mantap. Ibarat masak rendang buru-buru, pasti kurang matang, bumbunya kurang ini. Ya, untuk menghasilkan sebuah produk atau calon presiden untuk memimpin bangsa yang besar ini harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, karena bangsa Indonesia ini bangsa besar. Dan akan lebih besar lagi bila dihasilkan suatu produk hukum untuk generasi kita yang akan datang, agar dapat menjadi bangsa yang besar, menyeberangi jembatan emas, meraih cita-cita Bung Karno, Indonesia yang jaya sejati-jatinya, Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka.